Dan hidayah di dalam pandangan hakikat orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala jumpakan dengan seorang guru yang mursyid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Para ikhwan dan akhwat jamaah Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang semoga selalu di dalam ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak henti-hentinya kita selalu memanjatkan syukur kehadrat Allah atas limpahan hidayah serta taufiknya. Kembali Allah hadirkan, kumpulkan dan pertemukan kita di dalam majelis ini dalam rangka bersama-sama mengambil satu bagian amalia yang telah diajarkan oleh mursyid kita Sayyidi Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Karena sejatinya apapun yang dilakukan oleh seorang murid semata-mata hanya untuk berkhidmat kepada mursyidnya, tentunya limpahan keberkahan dari karomah mursyidnya lah yang kelak akan ia dapatkan. Salawat selalu bersenandung salam terlimpah dan tercurah ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, pengikut-pengikut Rasulullah dari dahulu hingga sekarang sampai kelak masa yang akan datang. Mudah-mudahan duduk kita di dalam majelis ini menjadikan sababiyah turunnya ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga segala hajat dunia dan akhirat kita dikabulkan oleh Allah. Yang sakit di antara kita, orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, handai tawanan dan famili, para ikhwan dan akhwat, Allah sembuhkan dari semua penyakitnya, baik penyakit lahir, penyakit batin, yang ada hutang piutang dilunaskan oleh Allah dari semua hutang piutangnya dan diberikan rezeki yang dia tidak pernah menduga-duganya. Amin. Allahumma amin. Para ikhwan dan akhwat jamaah yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntu kanzan mukhfiyan fa'ahbabtu an a'rifa wa khalaqtul khalqa likai ukrifa. Aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kanzan mukhfiyan, perbendaharaan yang tersembunyi. Fa'ahbabtu an a'rifa, maka aku menginginkan, maka aku mencintai bahwasanya aku ingin dikenal. Fa khalaqtul khalqa likai a'rifa, maka aku jadikan manusia agar mereka mengenal diriku, agar aku dikenali oleh mereka. Jadi hakikat dari terjadinya manusia, Allah ingin menunjukkan betapa Allah Khalik, betapa Allah mampu menjadikan
seluruh alam jagat raya ini. Allah menjadikan manusia dalam rangka agar manusia itu bisa kembali makrifah kepada Allah, bisa kembali mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kebanyakan manusia mereka tidak mengenal Allah? Kenapa kebanyakan manusia mereka lupa akan Allah? Karena terlalu besar dosa dan kemaksiatan yang telah mereka lakukan. Ketika roh masih berada di alam arwah, 70.000 tahun sebelum kelahiran manusia, roh itu makrifah kepada Allah. Roh mengenal kepada Allah. Ketika Allah menjadikan ruh, apa kata Allah? Alastu bi rabbikum, wahai ruh, bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu ruh menjawab, ruh semua makhluk, ruh apapun itu, ruh binatang, ruh tumbuhan, ruh manusia, seluruh makhluk selain daripada Allah, mereka menjawab, bala syahidna. Iya ya Rabb, kami menyaksikan. Syahida artinya menyaksikan dengan dua mata kepala. Mereka melihat zat wajib wujud ketika itu. Bala syahidna, iya ya Rabb, kami menyaksikan Engkau adalah Tuhan kami. Ma'rifah, mengenal dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 70.000 tahun sebelum kelahiran manusia, masih berada di alam arwah, turun ke alam lahir, turun ke alam jabar, turun ke alam malakut, sampai ke alam rahim. Proses dari perpaduan berenangnya spermatozoa masuk ke indung telur, akhirnya sel ovum, terjadi pembuahan, lalu menjadi segumpal darah, segumpal daging, ditiupi roh. Roh masih ma'rifah kepada Allah, roh masih mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu lahir ke muka bumi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan ke muka bumi ini, mereka lahir dalam keadaan suci. Anak siapa saja, hasil dari apa saja, anak itu tetap suci. Hasil dari perbuatan yang haram, anaknya tetap suci. Namun kelakuan yang dilakukan orang tua adalah yang menyebabkan mereka terkena beban dosa dari kelakuan yang haram yang mereka kerjakan. Anak tetap suci. Makanya kadang-kadang ada sanksi sosial di masyarakat. Ada istilah maaf anak haram, anak itulah, anak inilah. Anaknya tidak, kelakuan orang tuanya yang menyebabkan anak itu mendapatkan sanksi sosial. Ketika masih berada di alam rahim, anak itu ma'rifah, bayi itu ma'rifah kepada Allah. Mulai dari alam arwah sampai ke alam rahim, mereka tetap ma'rifah kepada Allah. Apa yang dia lakukan? Arti ma'rifah ini mengenal, qalbunya terus terhubung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya zikirnya tidak pernah lepas kepada Allah sejak berada di alam arwah sampai berada di alam rahim. Lalu keluar ke alam dunia, mulai terkontaminasi dengan hawa dunia. Dia masih bayi, kadang-kadang dikasih makan orang tuanya dengan makanan yang haram, hasil dari yang haram. Kullu lahmin nabatan alal haram fannaru awla minhu. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka api nerakalah yang pantas untuk
membakarnya. Maka berhati-hati dalam hal makanan, pakaian, apa yang kita minum, apa yang kita makan, yang kita berikan kepada anak-anak kita, itu akan mempengaruhi dari perkembangan baik fisik atau mental anak. Nah, ketika anak itu sudah mulai balik, di sanalah terjadi beban pahala dan dosa. Mulai ma'rifahnya hilang kepada Allah. Mulai ma'rifahnya hilang ketika dia masih bayi, itu ma'rifahnya kuat. Tangisannya itu tanda dia ma'rifah kepada Allah. Kenapa? Ada ikatan batin dengan anak, dengan orang tua. Ikatan batinnya ketika si anak nangis, berarti orang tua tahu jangan-jangan anak ini lapar. Ada ikatan batin. Jangan-jangan anak ini begini. Orang tuanya langsung merespon. Kenapa? Karena kemakrifahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Lalu ketika balik terjadi beban pahala dan dosa, mulai ingatannya kurang, makrifahnya hilang. Kenapa? Karena ditutupi dengan hijab dan dosa. Dinding-dinding dosa mulai bertambah, lalu makrifahnya hilang. Nah, karena itulah ketika kita sudah dewasa, dosa kita terlalu banyak dan terlalu besar, maka dikembalikan lagi ingatan kita kepada Allah dengan ditalqin zikir. Kita bersyukur sudah ditalqin, diajarkan berzikir, itu dalam rangka mengembalikan ingatan kita kepada Allah, bahwa dulu kita pernah berjumpa dengan Rabb kita di alam arwah. Kita ingat benar siapa yang menjadikan kita. Kita ingat benar Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan seluruh alam jagat raya ini. Kenapa kita sudah berada di alam dunia lalu kita hilang ingatan kepada Allah? Karenanya Allah menjadikan manusia ini untuk agar Allah Subhanahu wa ta'ala dikenal, agar manusia itu ma'rifah lagi kepada Allah. Jalan satu-satunya mengembalikan zikir sir itu ke dalam kalbu. Makanya disuruh mencari guru yang rohani, guru yang membimbing rohani muridnya, agar kembali ingatannya kepada Allah, agar qalbunya ma'rifah lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur dan beruntung kita dibimbing, diajarkan oleh seorang mursyid yang kamil mukamil, sultanul awliya fi hadzal zaman. Ini bersyukur, dan jarang orang bisa mendapatkan itu. Makanya kembali lagi diingatkan, hidayah di dalam pandangan hakikat orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala jumpakan dengan seorang guru yang mursyid, murabbi ruh, itu bersyukur. Dan tidak semua orang bisa mendapatkan itu. Maka pegangi itu kuat-kuat, amalkan sebaik-baiknya, karena keistiqomahan yang dituntut bagi para salih itu sangat luar biasa. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah di dalam satu amal, satu ibadah, itu lebih baik daripada 1000 karamah. Kayaknya orang-orang yang berzikir itu tanda orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis Rasulullah, alamatu hubbillah hubbu dzikrillah. Tanda orang yang cinta kepada Allah senang berzikir mengingat Allah. Wa alamatu bughdillah, tanda orang yang benci dimurkai Allah, bughdu dzikrillah. Kadang ketujuh dengan berzikir, apa berzikir itu apa berzikir dan sebagainya. Ini tanda-tanda orang yang dilaknat Allah, orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ridhai dan rahmat kita, apa yang kita lakukan mendapatkan cucuran berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf karena
agak tidak enak badan, jadi fisik agak kada nyaman lah bahasanya. Jadi kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kesalahan, ada kekhilafan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah rahmati dan meridai kita. Semua hajat dunia dan akhirat kita dikabulkan oleh Allah. Yang sakit di antara kita, orang tua kita, keluarga kita, saudara kita disembuhkan oleh Allah. Dan semua penyakitnya, baik penyakit lahir, penyakit batin yang ada hutang piutang dilunaskan oleh Allah dari semua hutang piutangnya, dan diberikan rezeki yang dia tidak pernah menduga-duganya. Amin. Allahumma amin. Segala hajat dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah. Salam khilaf, mohon maaf. Assalamualaikum